Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di QA Learning Channel. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gerak parabola. Apa itu gerak parabola? Gerak parabola merupakan gerak benda yang dilemparkan membentuk sudut dengan bidang horizontal yang membentuk lintasan parabola. Di sini saya memiliki ilustrasi gambar gerak parabola di mana benda dilempar dari titik nol. Kemudian benda tersebut akan bergerak membentuk lintasan parabola. Dan benda tersebut membentuk sudut theta di mana dia akan memiliki dua garis yaitu X dan Y. Di mana pada gambar ini sumbu horizontal X adalah V0x atau kecepatan 0 pada sumbu X, kemudian V0Y yaitu kecepatan 0 pada sumbu Y. Seperti itu. Kemudian benda tersebut akan bergerak di titik A, di mana dia memiliki kecepatan Vx dan Vy. Kemudian di titik B, kemudian di titik C, dia juga memiliki kecepatan Vx dan Vy, kemudian di titik D, seperti itu. Oke. Untuk gerak parabola, kita memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X dia berlaku hukum GLB atau gerak lurus beraturan, sedangkan sumbu Y dia berlaku hukum GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Untuk sumbu X, dia memiliki rumus Vx atau kecepatan pada X sama dengan V0x atau kecepatan pada titik 0 di sumbu X sama dengan V0 dikalikan dengan cos theta. Seperti itu. Sedangkan untuk X adalah jarak, ya. X adalah jarak sama dengan Vx dikalikan dengan T. Seperti itu, dimana Vx adalah kecepatan di sumbu X dikalikan dengan T adalah waktu. Seperti itu. Oke, saya tuliskan di sini dimana V sama dengan kecepatan, satuannya adalah meter per second, kemudian X di sini adalah jarak, kemudian T di sini adalah waktu. Seperti itu. Jarak di sini satuannya meter, kemudian untuk waktu satuannya dalam second. Seperti itu. Kemudian untuk gerak parabola pada sumbu Y berlaku hukum GLBB karena dia memiliki kecepatan yang berubah-ubah. Seperti itu. Jadi di sini berlaku rumus untuk V0Y atau kecepatan awal atau kecepatan di titik 0 pada sumbu Y sama dengan V0 dikalikan dengan sin. Kalau untuk X dia pakai cos, kalau untuk sumbu Y dia menggunakan sin. Kemudian di sini juga terdapat rumus Vy sama dengan V0Y plus minus GT, di mana G adalah percepatan gravitasi, T adalah waktu. Seperti itu. Kenapa di sini plus minus? Karena tergantung dengan arahnya. Jika benda bergerak ke atas, maka dia akan berlawanan arah dengan arah gravitasi, maka dia akan bergerak diperlambat, maka dia akan menggunakan minus. Sedangkan jika benda tersebut bergerak turun, dia akan searah dengan arah gravitasi, maka dia akan menggunakan tanda plus. Seperti itu. Jadi untuk ke atas dia menggunakan minus karena berlawanan arah dengan gravitasi, kemudian menggunakan plus jika dia akan searah dengan arah gravitasi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian di sini ada Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus minus 2GH. H di sini adalah ketinggian.
seperti itu. Oke, saya tulis ya. Jadi tadi untuk G adalah gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, kemudian H adalah ketinggian dengan satuan adalah meter, seperti itu. Jadi ini adalah H, jarak antara benda di suatu ketinggian dengan dasar atau tanah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah Y sama dengan V0Y dikalikan dengan T plus minus setengah GT kuadrat, seperti itu. Oke, kemudian untuk mencari kecepatan total atau V total dari sumbu X dan sumbu Y, maka kita menggunakan rumus VT atau V total sama dengan Vx kuadrat. Jadi setelah ini dihitung untuk Vx sama dengan V0x, dimasukkan nilainya, kemudian dikuadratkan ditambah dengan Vy, kecepatan pada sumbu Y. Jika sudah memperoleh kecepatan pada sumbu Y, bisa menggunakan rumus ini ataupun menggunakan rumus ini, kemudian hasilnya dikuadratkan. Setelah itu dijumlah dan diakar, seperti itu. Kemudian untuk gerak parabola, setiap dari titiknya memiliki rumus yang berbeda-beda. Oke, mari kita mulai untuk menganalisa rumus dari masing-masing titik tersebut. Untuk rumus pada titik O, ya, dia berlaku kecepatan pada sumbu X dan kecepatan pada sumbu Y. Kecepatan pada sumbu X, kalau di sini ditulis adalah V0x, caranya adalah V0 dikalikan dengan cos theta, kecepatan awal dikalikan dengan cos theta. Kemudian kecepatan di titik 0 pada sumbu Y adalah V0 dikali sin theta, seperti itu. Kemudian ketika benda bergerak di titik A, ya, maka Vx dan Vy, cara menghitungnya adalah untuk Vx V0 dikali cos theta, kemudian Vy sama dengan V0y min GT. Kenapa berbeda dengan yang sebelumnya? Ketika Vy-nya berada di titik 0, karena dia pada titik A berlaku hukum GLBB, karena bendanya sudah berada pada ketinggian untuk parabola, seperti itu. Jadi Vy-nya menggunakan rumus yang ini. Saya tandakan centang seperti ini. V0y min GT, ya, min GT. Kenapa min di sini? Karena dia bergerak ke atas. Jadi dia berlawanan arah gravitasi. Jadi menggunakan min, seperti itu. Jadi hasilnya sama dengan V0y, kita jabarkan menjadi V0 sin theta, yang ini dimasukkan ke V0y, hasilnya ini min GT, seperti itu. Itu untuk mencari nilai Y. Sedangkan untuk mencari nilai total dari Vx dan Vy, kita menggunakan rumus V total, yaitu akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Kemudian untuk sumbu X berlaku rumus Vx dikalikan dengan T. Hasilnya akan sama dengan Vx-nya kita masukkan rumus yang ini. Jadi hasil akhirnya untuk mencari X atau jarak adalah V0 dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan T atau waktu. Pada titik A terdapat H. H adalah ketinggian. Jadi ketinggian untuk titik A ke dasar.
dimana memiliki rumus H sama dengan V0 dikali T min setengah GT kuadrat menggunakan min karena dia berlawanan dengan arah gravitasi. Maka nilai H sama dengan V0 sin theta dikalikan dengan T. Mengapa menggunakan sin? Karena terkait dengan ketinggian, jadi menggunakan sumbu Y. Jadi di sini saya tulis V0Y. Kemudian T adalah waktu dikurang setengah GT kuadrat. G di sini adalah percepatan gravitasi yang nilainya adalah 9,8 atau biasa digunakan 10 meter per second kuadrat. Seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Kemudian, ketika benda berada di titik B, ya, yaitu titik puncak, kecepatan pada sumbu X atau Vx sama dengan V0x, yaitu V0 cos theta, karena dia merupakan kecepatan linier. Kemudian, untuk mencari nilai dari T pada titik puncak, kita menggunakan rumus GLBB. Rumus yang digunakan adalah rumus yang ini. Jadi, VY di sini bernilai 0, ya. Jadi, VY bernilai 0 pada titik puncak. Seperti itu. Kemudian dimasukkan V0 sin theta min GT. Ya, T di sini adalah TB, di mana TB merupakan T pada titik puncak. Jadi 0 di sini adalah VY. Kemudian kita cari TB-nya, pindahkan V0 ke ruas kiri, kemudian bisa diperoleh nilai TB sama dengan V0 sin theta per G. Begitu, jadi TB adalah waktu di titik B. Kemudian pada titik B juga berlaku rumus ketinggian maksimum, di mana kita bisa menggunakan rumus yang ini. Y adalah ketinggian. Seperti itu. Jadi saya tulis di sini Y sama dengan ketinggian. Satuannya adalah meter. Jadi H max sama dengan V0 sin theta dikalikan dengan T atau waktu min setengah GT kuadrat. Kemudian V0 sin theta dikalikan dengan T. T di sini menggunakan TB, ya. Yaitu V0 sin theta per G min setengah G. T di sini adalah TB. Jadi V0 sin theta per G kuadrat. Setelah itu diperoleh nilai ketinggian maksimum atau H maksimum sama dengan V0 sin theta. Jangan lupa di sini ada kuadratnya ya. Jadi V0 sin kuadrat theta per 2G. Seperti itu. Oke, sampai sini cukup mudah dipahami ya. Kemudian untuk benda pada titik D, untuk C saya lewati terlebih dahulu karena C akan sama dengan titik A, bedanya dia tandanya adalah positif. Oke, pada benda di titik D, di mana untuk mencari T max atau T maksimum, dia menggunakan rumus 2 dikalikan dengan TB. TB adalah waktu pada titik puncak. Jadi 2 kalinya waktu pada titik puncak. Kemudian TB di sini diperoleh hasil V0 sin theta per G. Kita masukkan. Jadi untuk T max pada titik D yaitu 2 dikali V0 sin theta per G. Sedangkan untuk jarak maksimum atau X max sama dengan
V0 cos theta dikalikan dengan T max, di mana X di sini adalah kecepatan linear. Jadi sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T max. T max tadi kita sudah peroleh 2 dikali V0 sin theta per G. Hasilnya sama dengan X max, yaitu V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G. Kenapa menjadi sin 2 theta? Jadi sin 2 theta sama dengan 2 sin theta dikalikan dengan cos theta. Jadi rumus identitas untuk persamaan ini ya. Kemudian V0 kali V0 sama dengan V0 kuadrat. Jadi untuk X max hasilnya sama dengan V0 kuadrat dikalikan sin 2 theta per G, seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajar, semoga sukses.